saudara-saudari KDC, Mas Surakom. Pada hari ini saya akan berbicara tentang tulah, saudara. Apakah tulah? Tulah dari bahasa Inggris itu plague, atau dalam bahasa Yunani itu plego, plegas, atau negayim dalam bahasa Ibrani. Artinya, tulah itu selalu berhubungan dengan sakit penyakit. Tulah itu selalu berhubungan dengan hukuman. Dan tulah itu selalu berhubungan dengan malapetaka dalam kitab Perjanjian Baru. Karena itu, mengapa Tuhan mengirimkan tulah kepada umat manusia? Mengapa Tuhan mengirimkan hukuman, sakit penyakit kepada umat manusia? Nah, karena itu kalau kita melihat situasi zaman seperti ini, apakah ada hubungan dengan corona ini? Mari kita simpulkan sendiri-sendiri. Yang pertama, tulah itu diizinkan oleh Tuhan, ditimpakan oleh Tuhan kepada sebagian orang, akibat orang itu sering tidak menghargai atau menghormati pimpinannya. Seperti di mana Firaun kena tulah ketika dia mengambil istri Abraham, Sarah. Lalu terjadilah tulah, sakit penyakit kepada Raja Firaun. Yang kedua, tulah itu terjadi juga kepada Korah, Datan, dan Abiram. Di mana Datan, Korah, dan Abiram tidak menghargai Musa sebagai pemimpinnya. Sehingga terjadi tulah besar dan bahkan ribuan orang mati. Nah, karena itu saudaraku, yang kedua, mengapa tulah terjadi kepada umat manusia? Karena orang sering menghalangi umat Allah itu beribadah kepada Yahweh, khususnya orang-orang Ibrani. Berkali-kali Tuhan membuat tulah di Mesir karena Raja Firaun sering menghalangi orang-orang Mesir beribadah kepada Yahweh. Itulah sebabnya terjadi tulah, penyakit sampah, bahkan tulah kematian anak sulung karena Firaun menghalangi umat Allah itu beribadah kepada Elohim. Nah, karena itu saudaraku, kita akan melihat di dalam peristiwa itu dari pasal 7 sampai pasal 12 10 tulah. Walaupun di Mesir yang dikatakan tulah itu apa tidak terjadi kematian, dikatakan tulah. Nah, bisa terjadi sakit penyakit lewat virus corona itu terjadi kematian, bisa terjadi juga diterjemahkan tulah. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang peristiwa ini tulah? Lalu yang ketiga, saudaraku, bagaimana caranya supaya tulah itu berhenti, tulah itu tidak merajalela? Kalau kita melihat peristiwa Datan dan Abiram, di mana Tuhan murka kepada bangsa Israel lalu membuat tulah zaman Musa dan Harun, maka Musa dan Harun mengambil korban pendamaian. Ketika mereka membubuhkan korban pendamaian, membakar korban pendamaian, maka tulah itu berhenti. Pada zaman Daud, di dalam 2 Samuel pasal 24, di situ dikatakan Tuhan pun murka kepada bangsa Israel lewat peristiwa Daud menghukum atau umat itu ketika mau berperang. Ketika Tuhan murka kepada orang Israel yang berontak juga, maka Harun dan Musa mengambil korban pendamaian, maka terjadilah tulah terjadi. Peristiwa yang ketiga, bagaimana cara tulah itu berhenti, harus korban pendamaian. Nah, lalu yang keempat adalah supaya korban tulah itu berhenti, harus ibadah kepada Tuhan, menyembah kepada Yahweh. Dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran pasal 15 ayat 6, saya akan membacakan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, diterjemahkan lebih tulah manapun. Terus, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. ya, Tuhan penyembuh kita. Jadi cara yang keempat adalah beribadah kepada Yahweh. Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Musa telah melakukan atau melakukan mujizat, tulah yang ke-10 kepada orang oleh Firaun beribadah kepada Yahweh dan terjadi sekarang dalam pendamaian beribadah kepada Yahweh. Lalu bagaimana caranya kita juga harus mengikuti Yesus Kristus. Saya pasal 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Di dalam Perjanjian Lama, Yahweh Elohim adalah penyembuh. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru dikatakan oleh Alkitab
di dalam Yesaya pasal 53 itu. Yesus Kristus, dia telah menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia dijadikan tulah. Dalam pernyataan itu dikatakan dia kena tulah, tetapi tulah telah menanggung hal semua. Ya, perhatikan baik-baik bahwa ada anak yang penting. Tulah itu bisa terjadi akibat orang tidak meninggalkan keinginan. Tulah itu bisa terjadi akibat orang melarang beribadah kepada Tuhan. Tulah itu bisa diselesaikan dengan cara menggunakan firman pendamaian dan tulah itu diselesaikan dengan kita beribadah kepada Yahweh. Yesus Kristus adalah korban pendamaian dan telah mengambil alih segala kutuk tulah kita dan segala sakit penyakit kita. Tuhan Yesus memberkati.